Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayri salihin fid dharain amin wa radiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa ay ar-rajulu tsalitsu ghafilun an qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Imam Ghazali menggolongkan juga orang-orang yang pikun kemarin, yang terpedaya, yang terlena, yang menjual ilmunya dengan harta, pangkat, jabatan dan kedudukan. Dan dia hanya bergaya-gaya, berkalimat-kalimat seperti ulama. Fasih, dia punya dalil. Gayanya luar biasa, sorbannya tebal, gamisnya klimis, macam-macam sudah. Tetapi dia termasuk orang-orang yang ghurur. Orang yang ghurur, di samping dia ghurur, kata Imam Ghazali, sebabnya adalah wa huwa ghafil. Mereka lupa. Bahasanya pakai ghafil, bukan nasyan, bukan khoto, bukan apa, tapi ghafil. Ini menarik. Ghafil bukan berarti dia nggak tahu. Kalau ghafil itu dia tahu, dia ingat, tetapi digelapin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia sudah asyik dengan dunianya yang baru, dengan dunianya yang dia tekun. Ini bahasa ghafil, lalai, lupa. Wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala, daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ada di dalam surah Shaf. Ayatnya kalau enggak salah ayat 2. Kalau enggak salah ya, ayat 2 dan ayat 3 itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau enggak salah dalam surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3, nanti dikoreksi lagi. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini adalah mas'uliyatul iman, tuntutan keimanan. Ketika kita dipanggil dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, berarti iman menuntut kita. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan diri kita, bukan jasad kita, bukan mulut kita, bukan bacot kita, bukan mata kita, tetapi hati kita, iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna. Ditanya oleh Allah, istifham di sini, lima taquluna, kenapa kalian berkata, kalian bicara, kalian ngoceh, kalian berkomentar, kalian asyik berdiskusi, kalian asyik membahas ma la taf'alun, sesuatu yang tidak pernah kalian kerjakan. Dia ucapin lancar, fasih, dia cerita semua dia buka tentang hukum, tentang apa, tentang masalah pentingnya tahajud, tentang masalah istighfar itu penting, dalil istighfar dia keluarkan, tahajud dia keluarkan, taqarrub, apapun ia bahas, tapi dia nggak pernah ngerjain. Dia nggak pernah ngerjain. Ini ayat luar biasa. Al-Imam Al-Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam kitabnya Syirajul Munir juz 4 halaman 291 dan halaman 293 sampai situ, Al-Imam Khatib Asy-Syarbini di dalam kitabnya Sirajul Munir bahwa beliau mengatakan
ketika turunnya ayat ini adalah pada saat kaum mukminin mendengar betapa besarnya pahala yang diterima oleh syuhada Badar. Dengar kabar malaikat Jibril turun menceritakan bahwa perang Badar, para syahidnya, para syuhadanya itu mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian begitu mendengar kaum muslimin kepengen mendapatkan pahala, kedudukan, pangkat dan derajat di sisi Allah yang sama dengan ahlil Badar. Lalu kaum muslimin mengatakan, "Lau alimna ahabbal a'mal ilallah la'amilnahu," katanya. Kata orang-orang mukminin ketika mendengar pahala ganjaran yang diterima ahlul Badar, mendapatkan kabar dari malaikat Jibril, dari Rasul mengatakan seperti itu, dia kepengen juga mati syahid. Dia kepengen, kata dia, "Lau alimna," seandainya aku tahu, ahabbal a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la'amilnahu, maka pasti akan kami kerjakan dengan segera. Ini asbab nuzulnya. Ini ayat jangan sampai kita lupa, karena kalau kita lupa ini ayat nanti kita ghurur. Nanti kita jual ilmu kita untuk harta, pangkat dan jabatan. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa ghafil an qaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini ayat kita kupas malam ini. Ayat ini kita harus tahu asbab nuzulnya kayak apa. Kenapa kamu berkata, kenapa kamu bicara pada sesuatu yang tidak kamu lakukan? Nggak pernah ngelakuin kita omongin. Udah kayak bedug, bunyinya paling dulu, sembayang kagak. Orang repot ngambil wudhu, dia tetap di pojokan. Orang sholat takbir selesai salam, Allahumma antas salam, orang pada pulang, dia mah tetap aja di pojok-pojok juga, bedug. Nah, kiai sekarang banyak juga kiai bedug. Ki sama kai, ki kulit, kai kayu, ditempelin jadi apa? Jadi bedug, sama. Nah, itu sama itu. Nah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bicara? Kenapa kamu ngoceh? Kenapa kamu bacot doangan, ngagul, ngerahul, enggak pugu-pugu? Malah taf'alun, pada suatu perkara yang tidak pernah kamu lakukan. Kabura maqtan indallah, sungguh satu kemaksiatan yang besar di sisi Allah. Ketika kita bicara antaqulu ma la taf'alun, ketika kita bicara sesuatu yang belum pernah kita lakukan menyangkut ibadah. Kita memerintahkan orang tahajud tapi kita asyik ngorok. Kita memerintahkan orang istighfar, satu hari 1000, tapi kita tidak pernah istighfar. Soal masalah maksiat, semuanya urusan Allah, manusia tidak ada yang lepas daripada maksiat. Tapi ketika kita berani memerintahkan seseorang, berbicara tentang qiyamul lail, berbicara tentang tahajud, berbicara tentang duha, berbicara tentang membaca suratul waqi'ah, berbicara tentang membaca fadilah, membaca surah Yasin, harusnya kita lebih getol daripada mereka. Jangan pernah kita ucapkan pada sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan. Ini diancam oleh Allah. Nah, asbab nuzulnya ketika kita bicara ayat, ketika kita bicara ayat, maka tidaklah ayat itu turun kecuali ada sebabnya. Maka Imam Khatib Asy-Syarbini di dalam kitabnya Sirajul Munir, juz 4 halaman 291 dan halaman 293 sampai sana pembahasannya, mengatakan bahwa ketika malaikat Jibril turun memberitakan kabar gembira kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang betapa tingginya kemuliaan syuhada Badar, dapat kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Berarti ayat ini turun sesudah perang Badar. Lalu apa kata orang-orang mukminin, kata para sahabat pada saat itu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, lau alimna ahabbal a'mal ilallah la sara'na ilaihi. Kalau seandainya kami tahu amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya Tuan Baginda berkenan memberitahukan kami akan amal-amal yang dicintai oleh Allah, la sara'na ilaihi, maka niscaya kami akan bersegera melaksanakan. Ini menurut Imam Kalabi. Kalau tadi bahasanya Imam Ibnu Abbas yang berkata bahwa Imam Abdullah bin Rawahah yang berbicara, lau alimna habbal a'mal ilallah, begitu kata Imam Abdullah bin Rawahah. Itu diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Abbas. Imam Abdullah bin Rawahah lah yang berkata kepada Rasulullah seperti itu, lau alimna ahabbal a'mal ilallah. Jadi tidak semua orang muslim, hanya Imam Abdullah bin Rawahah di dalam kitab Sirajul Munir. Dia bilang apa? La amilnahu, niscaya kami akan kerjakan kalau kami tahu. Maka dia minta kepada baginda Rasul diberitahu akan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Abdullah bin Rawahah, falamma nazala jihad karihu. Ketika turun perintah jihad lagi, karihu, mereka semua tidak suka, pada pergi masing-masing, pada kabur. Ketika disuruh jihad memerangi orang kafir, dia tidak mau. Bahkan di sini ketika mereka menantang Allah Subhanahu wa taala akan amal, seakan-akan ia udah jago beramal, seakan-akan ia udah pandai beramal. Dia mengatakan, lau alimna, seandainya kami tahu ahabbal a'mal, amal-amal yang dicintai ilallah, oleh Allah Subhanahu wa taala, la sara'na ilaihi. Bahkan sampai mengatakan la sara'na, segera akan kami kerjakan. Ini nantang Allah. Pengen banget dapat derajat tinggi tapi belagu kayak kita nih. Pokoknya gua tahajud mulu dah kalau gua punya rezeki. Pokoknya kalau dapat motor nih, kreditan nih, gua ngaji nggak absen-absen dah. Pokoknya patokannya pokoknya gua datang, getap banget udah gua datang. Begitu, udah banyak banget orang nih model kayak kita. Ini dicontohin nih, turun ayat nih. Kalau seandainya kami tahu ya Rasulullah amaliyah yang dicintai oleh Allah, segera akan kami kerjakan. Lalu turun ayat. Apa itu turun ayat? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Itu ada di dalam surah Shaf ayat 10 kalau tidak salah. Turun ayat hal adullukum ala tijaratin, hai orang-orang beriman, apakah kamu mau kami kasih tahu, aku kasih tahu, kata Allah, satu perdagangan yang tunjikum min azabin alim, yang akan bisa menyelamatkan kalian semua daripada azab yang pedih. Ini sesudah ayat ini turun, sebelumnya diawali dengan tantangan kaum muslimin. Kalau seandainya saya tahu amal yang bagus yang dicintai Allah, pasti akan saya kerjakan. Turun ayat hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Lalu famakathu zamanan, sampai situ doang, diam, tidak turun ayat lagi. Selang beberapa waktu, diam. Ketika diam, Nabi masih tidak menyampaikan karena masih nunggu dari malaikat Jibril. Apa orang-orang yang sok belagu nih, nantang-nantang amal, pengen dapat tugas dari Allah. Ketika belum turun perintahnya, baru dikasih tahu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, apakah kalian mau aku kasih tahu tentang satu bisnis, perdagangan yang akan bisa menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih.
belum selesai, belum turun lagi ayat. Ini kaum muslimin yang munafikin mengatakan, lau na'lamuha lashtarainaha bil amwali, lashtarainaha bil amwali wal anfusi wal ahlin. Mereka mengatakan lau na'lamuha, ketika lagi diam Nabi belum nerusin poinnya, baru ngasih tahu, apakah engkau mau, kata Allah, Allah tunjukkan perdagangan yang akan menyelamatkan engkau daripada azab yang pedih. Nabi diam, ini orang munafik ngomong lagi, lau na'lamuha, ya Rasul cepetan dong, kalau saya tahu kan pasti akan saya borong, akan saya pertaruhkan apapun, pasti saya kerjakan, walaupun saya harus mempertaruhkan jiwa dan raga, harta dan benda, sekalipun anak dan saudara saya harus korbankan, akan kami korbankan, kata mereka. Ini mereka punya ngagul, punya bahasa tinggi sekali, seakan-akan udah jago ibadah, seakan-akan udah hebat dia beribadah, seakan-akan ia bisa menantang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa yang dia tidak pernah tahu keimanannya sejauh mana. Ini banyak di antara kita yang seperti itu. Kita kadang-kadang sok, pokoknya kalau hasil saya akan puasa 3 bulan, begitu. Pokoknya kalau ini obyekan meleduk, wah anak yatim dah pokoknya 200 juta. Begitu dapat tai ledik nongol juga kagak. Bener kan? Nah ini model dicontohin. Baru dikasih tahu sama baginda Rasul dari datang malaikat Jibril atas perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian mau ku kasih tahu, kata Allah, suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Enggak bakalan bangkrut ini dagang kalau kita mau. Diam Nabi, nunggu perintah selanjutnya. Belum apa-apa, belum disampaikan, baru berapa menit udah nyelak lagi ini orang. Apa dia bilang? Lau na'lamuha lashtarainaha bil amwali wal anfusi wal ahlin. Ya Rasul, kalau seandainya kami tahu itu amal apa, perdagangannya model kayak bagaimana, sistem dagangnya bagaimana, lashtarainaha, pasti akan kami borong, sekalipun kami harus mempertaruhkan amwal kami, harta benda kami, anfus kami, jiwa raga kami, wal ahlin, ataupun kami harus meninggalkan anak istri kami, pasti akan kami kerjakan. Belum turun perintahnya, modelnya kayak gimana belum, baru dengar kabar udah belagu. Akhirnya apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fadallahumullah, Allah kasih tahu baru apa perintahnya itu yang bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah teruskan ayatnya, tu'minuna billahi wa birasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Turun ini ayat selanjutnya, tapi diam dulu, lagi diam. Ini orang udah nyelak duluan. Begitu dikasih tahu materinya, tu'minuna billah, perdagangan yang akan menyelamatkan kalian daripada api neraka, daripada azab yang pedih. Yang pertama adalah berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tijarah yang akan menyelamatkan kita. Ini tijarah, bisnis kita yang tidak akan pernah bangkrut kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi rasulih, dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihadlah kalian di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum,
dengan jiwa ragamu, dengan harta bendamu, dengan pangkat jabatan dan kedudukanmu, apapun yang kamu bisa, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berjuang bukan cuman jadi pengebom, pembunuh kafir, bukan, tetapi berjuang mempertahankan Islam di dalam diri kita. Di dalam permasalahan anak dan istri kita, memperjuangkan Islam di dalam rumah tangga kita berat. Bagaimana dengan kampung kita? Bagaimana dengan negara kita? Ini jihad yang zaman sekarang. Tetapi yang dimaksud dengan ayat ini, wa tujahiduna bi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu setelah turun ayat itu, barulah kaum muslimin yang di bawah pimpinan Rasulullah SAW saat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kesombongan kaum muslimin pada saat itu. Diuji untuk apa? Untuk perang Uhud. Untuk perang Uhud. Habis perang Badar, dapat kabar gembira bahwa syuhada Badar mendapat kedudukan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Belagu orang muslimin saat itu. Minta lagi, pengen beramal yang lebih daripada yang kemarin kualitasnya. Yang lebih top, jempolan lagi dia minta. Belum selesai dituntun oleh Allah melalui malaikat Jibril dan Rasul, belum selesai membacakan ayat, orang muslimin sudah nantang lagi. Cepetan kasih tahu, akan saya borong, akan saya beli dengan harta saya, dengan jiwa raga saya pun akan saya laksanakan apapun perintahnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun itu ayat tu'minuna billah wa bi rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Diuji kaum muslimin pada saat itu akibat dia punya perkataan, akibat ia punya kesombongan, akibat ia punya sesuatu yang seakan-akan ia bisa ibadah karena dirinya sendiri, seakan-akan imannya sudah tebal, paling tebal-tebalnya sendiri. Turun perintah untuk melaksanakan perang, yaitu perang Uhud. Dan pada saat perang Uhud, kita tahu di dalam sejarah bahwa kita ini terlena, terjadi kesembronoan di dalam kaum muslimin. Lalu kemudian turun ini ayat. Ketika kalah, ketika belagu, turun baru ayat 5 taquluna ma la taf'alun. Ketika diperintah perang, lari dia semuanya. Ada yang kocar kacir, ada yang pergi ke sana, ada yang terlena dengan harta, ada yang segala macam. Kemarin sebelum datang tugas, sebelum datang perintah, ia nantang. Tapi ketika udah datang perintah, ia lari. Fafiru, pergi dia. Tidak mau dia ngerjakan perang. Sekalinya ngelihat harta di bukit, disabet bareng-bareng rame-rame, akhirnya dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Nah, ini ayat bagaimana ayatnya takbir buat kita, pelajaran buat kita, ilmu buat kita. Untuk apa? Sebabnya meninggalkan janji kita, meninggalkan kata-kata kita, komitmen kita. Baru turun ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini jelas-jelas. Kenapa di sini Allah memakai kalimat istifham? Lima. Karena apa? Kenapa? Lima. Kenapa? Taquluna. Kalian berkata. Ternyata Imam Khatib Asy-Syarbini mengatakan bahwa istifham di situ adalah ala wajhil inkar wa taubah, ala ayyaqulal insan an nafsi minal khair ma la yaf'aluh. Yaitu ini istifham, pertanyaannya model kayak orang Betawi ngambulin. Ngapa lu ngomong tapi lu nggak kerjain? Nah, bahasa kita, emang kenapa lu? Padahal kita tahu. Begitupun Allah. Allah bertanya, kenapa kamu bicara tapi kamu tidak melaksanakan?
Kenapa kamu menantang tapi tidak kamu buktikan? Kenapa kamu meminta tapi ketika diberi kamu mengingkarinya? Ditanya oleh Allah, tanyaan di sini adalah ala wajhil ingkar, yaitu untuk melecehkan, untuk menjatuhkan, untuk membenturkan. Nih, kemarin lu ngomong, kemarin lu minta, kata Allah begitu. Kemarin lu nantang, setelah gua kasih lu kabur. Kemarin lu nantangin, kemarin lu minta, gua kasih, lu pergi. Nah, ini ala wajhil ingkar wa taubah. Dia tidak mau merasa dirinya orang yang hebat, tidak mau dikecilkan. Dia pikir dia pun bisa seperti syuhada Badar. Tapi ketika turun perintah, baru dia nantang sebelum turun perintah. Ketika turun perintah mereka tidak mau mengerjakan. Ditanya oleh Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian berkata tapi kalian tidak mau mengerjakan? Ini ala wajil ingkar wa taubah ala an-nafsil insan, atau ayakulal insan an-nafsi minal khair. Ketika manusia berbicara kebaikan dalam dirinya, ketika mereka berbicara kebajikan, ketika mereka bicara ibadah, ketika mereka berbicara ilmu, tapi ma la yaf'aluh, mereka tidak pernah mengerjakan. Dan di sini yang menarik lagi adalah lima taquluna, pakai fiilnya fiil mudhari, tidak fiil madi. Lima qulun atau lima qaluna, tetapi di sini Allah memakai lima taquluna fiil mudhari. Kalau seandainya memakai fiil madi, maka jatuhnya ini bukan pemutusan, bukan gunting, atau bukan sifatnya halqan, bukan sifatnya pengingkaran, pengguntingan, tetapi pemutusan maksudnya. Di situ memakai fi'il mudhari karena memang ditujukan untuk pengingkaran, bahwa dia berkata, dia nantang tapi dia pergi. Dia nantang tapi dia tidak mau mengerjakan. Dia minta dari Allah Subhanahu wa taala amal perintah tugas yang harus dia kerjakan biar dia dicintai oleh Allah. Tapi ketika diturunkan perintah itu dia mengingkari. Ini sebabnya memakai fi'il mudhari. Kalau dia pakai fi'il madi, maka dibilang kadzban. Ini orang berdusta, bukan lagi dia memutuskan atau menggunting dalam lipatan. Nah, tetapi kalau dia pakai fi'il madi, jatuhnya adalah kadzban. Dia berdusta. Tapi di sini memakai fi'il mudhari, berarti zamannya adalah hal sekarang dan yang akan datang. Berarti tidaklah jarang di antara kita yang masih berprinsip seperti ini. Ketika pengen dia minta motor, dikasih motor. Dia berdoa, dia minta motor, dikasih motor, dengan alasan kalau saya punya motor saya akan ibadah. Getap saya datang Jumat, getap saya datang ngaji. Tapi ketika punya motor, lain di hati, lain di bicara, lain di mulut, lain apa yang dia udah ucapin, dia tidak lagi menjalankan. Ini makanya dia bilang lima taquluna ma la taf'alun. Nah, ini jelas-jelas Al-Imam Qurtubi mengatakan ini ayat adalah tujibu ala kulli man alzama nafsahu amalan fi ta'atun ayya fi abihi. Ini ayat menunjukkan bahwa ketika kita mewajibkan dalam diri kita suatu amal yang baik, ketika kita berucap mengatakan bahwa seandainya saya punya rumah, saya akan tadarus tiap hari. Seandainya saya punya rumah, saya dengan istri dan anak saya akan baca ratib setiap hari ba'dal maghrib. Nah, ketika kita mengucapkan itu ayya fi abihi, maka hendaknya kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan, maka kita ditegur oleh Allah seperti tadi, lima taquluna ma la taf'alun. Bukan karena Allah senang dia bertanya kepada kita, tetapi justru itu Allah mengingkari ketidakbenaran kita. Limadha? Kenapa kamu berkata kemarin kamu minta rumah, katanya kamu kalau sudah punya rumah kamu akan ibadah, kamu akan getol tahajud, kamu akan getol apa saja, menyantuni yatim, memberi makan, menerima tamu, fakir miskin. Tapi ketika kamu punya rumah,
Kamu tidak pernah membukakan pintu untuk orang-orang yang minta-minta. Ketika kamu punya rumah, tamu sudah berjam-jam datang, tidak kamu berikan ia makan dan kopi. Ketika kamu punya rumah, kamu hanya asik dengan sinetron-sinetron, tapi kamu tidak pernah membaca Al-Quran. Padahal kemarin kamu janji bahwa kamu kalau punya rumah, kamu akan membaca ratib kepada anak dan istri. Kalau punya rumah, satu badal maghrib sampai isya, gua nggak bakal keluar, gua mau baca Quran 6 juz. Begitu. Ada ini penyakit. Kita terlalu gampang mengumbar nazar. Kita terlalu gampang menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nggak jauh beda dengan tadi. Kalau kita betul-betul hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Belum selesai Rasul ngomong, belum selesai wahyu turun, orang-orang yang belagu-belagu itu sudah menantang lagi. Lau na'lamuha lashtarainaha bil amwali wal anfusi wal ahlin. Seandainya kami tahu ya Rasul, apa itu yang bisa menyelamatkan kami daripada azab, pasti akan kami borong tanpa kami tawar lagi. Akan kami beli, baik dengan harta benda kami, kedudukan, pangkat dan jabatan kami, dengan jiwa dan raga kami, dengan sanak dan saudara kami, sekalipun harus kami korbankan, pasti akan kami korbankan. Sombong. Banyak di antara kita yang seperti itu. Maka mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sifat-sifat kesombongan. Kita bisa ibadah, sungguhnya ibadah kita itu karena taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kecerdasan otak pikiran kita, bukan karena kerajinan ngaji kita, bukan karena banyaknya ibadah-ibadah yang kita munajatkan kepada Allah. Tetapi sekali lagi, kita bisa ibadah itu adalah berkat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji pun bukan karena apa-apa, tapi karena taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menyadari itu, jangan pernah kita menantang Allah. Ketika kita menyadari itu, ketika kita sudah baik, ketika kita sudah rajin tahajud, ketika kita sudah rajin istighfar, ketika kita sudah rajin baca sholawat, ketika kita sudah istiqomah mulai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 10 tahun, 20 tahun, kita rutin setiap bulan maulid kita maulidan, kita santuni anak yatim. Sekali lagi itu semua berkat taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kebisaan kita, bukan karena kekuatan kita. Maka konsekuensinya ketika kita mengakui itu adalah taufik dan hidayah Allah, jangan pernah sekali-kali kita menantang Allah. Jangan pernah kita meminta tugas yang lebih daripada Allah. Jangan pernah kita memaksakan diri bahwa kita akan menjadi orang yang nomor 1 di sisi Allah. Jangan pernah kita ingin menjadi orang yang memaksakan diri agar kita menjadi ummatan kamilah di hadapan Rasulullah. Sekali dalam hati kita merasakan itu, maka Allah akan uji kita dengan ujian yang berat. Sekali kita merasakan itu, maka bisa jadi Rasul yang tadinya hadir dalam mimpi-mimpi indah kita akan pergi meninggalkan kita, tidak akan mau hadir lagi dalam tidur kita. Kenapa? Karena kita sombong. Sombong, kita merasa diri kita sudah ahli sholawat, diri kita sudah ahli maulid, diri kita sudah ahli ngaji, ahli qiraah, ahli ta'lim, ahli tadzkir, ahli nafi', ahli intifa, wa ahli kullu, semua seakan-akan diri kita sudah hebat. Kita sudah menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Padahal ketika datang ujian itu luar biasa, barulah kita tahu bahwa sejauh mana kualitas ilmu kita, sejauh mana kualitas iman kita. Dan sekali lagi ketika ujian itu ada, maka ujian akan membentuk kita menjadi matang dari ketidakmatangan. Ujian-ujian yang menimpa kita harus kita sikapi dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Di samping kita ikhtiar agar kita bisa ketemu jalan keluar dan lepas daripada ujian-ujian itu. Itu semua jelas tersirat di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
hati-hati menjaga lidah, apalagi sudah menyangkut Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, seakan-akan memang kita bicara dalam hati kita sendiri, tetapi Allah mendengar. Malaikat kanan dan kiri kita mencatat dan mendengar. Semua mendengar, dan diri kita pun kalau kita mau jujur, itu diri kita tidak akan pernah mampu melupakan apa yang kita omongin di dalam diri kita sendiri. Sekali lagi, sebab kita punya omongan, sebab kita punya nadar, sebab kita punya sumpah, sebab kita punya hal-hal yang sok merasa seakan-akan kita mampu, tapi kita tidak laksanakan, maka hati-hati. Kabura maqtan indallah, jelas antaqulu ma la taf'alun. Besar dosanya. Bahasanya bukan pakai zamban, tapi pakai maqtan. Maqtan ini luar biasa. Tipu menipu sudah ada di situ. Bohong ada di situ. Semuanya ada di situ. Maqtan. Yang rugi yang luar biasa nanti. Kita akan terima azabnya luar biasa. Kabura maqtan indallah. Jelas. Kita hati-hati, bahasa-bahasa maqtan di sini bukan hanya sekedar zamban, tapi ketika kita bicara zamban bisa kita hapus dengan istighfar. Kita contoh para sahabat-sahabat ketika perang Uhud. Walaupun tidak dihinakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak diambulin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia lari daripada perang Uhud, tapi sampai gini hari sejarah itu menjadi pelajaran, dan itu adalah sejarah hitam dalam sepanjang perjalanan perjuangan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kita, ketika kita banyak mengumbar janji, ketika kita banyak mengumbar sumpah, mengumbar nadar, maka kabura maqtan. Bisa jadi orang yang kita niati itu memaafkan kita, bisa jadi orang yang bersangkutan kepada kita, nanti kalau gua dapat, lu bakal gua bagi. Kalau gua dapat ini, kalau obekan gua meleduk, lu bakal gua kasih ini, lu gua bakal kasih ini. Semua begitu. Tapi kenyataannya ketika hasil, tidak ada sama sekali. Wala maaf, wala minta maaf, mohon izin dan segala macam, tidak ada. Bisa jadi itu dimaafkan sudah. Bisa jadi orang yang kita janjikan lupa sudah. Tapi kabura maqtan di situ adalah magat, tetap akan diingat, di blacklist, di blacklist. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, anak cucu kita semua akan diselamatkan daripada sifat kemunafikan, dari sifat gampang mengumbar kata-kata, dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Dan seandainya kita bisa ibadah, mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah, dan selalu istiqomah yang betul-betul mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya minta doa, nanti tanggal 23 24 saya tidak bisa masuk ngaji karena saya berangkat umrah. Saya minta didoakan, begitupun nanti sama Ustadz Hamdi, saya akan berangkat juga kepada dia bareng. Jadi minta doa biar sehat, selamat, dan semuanya yang belum umrah biar diberangkatkan oleh Allah, dipanggil dengan jalan apapun. Yang belum umrah biar sampai ke makam Rasul dan makam dan Ka'bah. Dan begitupun kita semua, anak cucu kita diberikan kelancaran, apa yang menjadi hajat kita diberikan kabul, dan apa yang menjadi kesusahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, di antara kita mungkin ada yang sedang sakit, saya berdoa khusus, dan mudah-mudahan saya pun penyakit semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang lagi pada panik, lagi bingung karena bensin naik, apapun barang-barang naik, mudah-mudahan naik, silakanlah naik, mahal silakanlah mahal, tapi kita minta Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita hingga kita mampu mencukupi kebutuhan hari-hari kita, kebutuhan anak istri kita, kebutuhan apa yang sudah menjadi kewajiban kita yang harus kita tunaikan, biar Allah berikan kemampuan kepada kita. Dan sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan mungkin di antara kita ada yang ditinggal mati oleh orang tuanya, oleh apa semua, saudara-saudaranya, atau teman kita ada yang wafat. Mudah-mudahan ia dicurahkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.